Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesempatan dan yang kedua adalah yang namanya nikmat kesehatan. Kita baru mulai sadar kembali bahwa kedua nikmat itu adalah nikmat yang besar setelah adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, di mana kemudian diikuti dengan PSBB untuk di negara kita. Dengan PSBB maka kita tidak leluasa kembali untuk bepergian dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara yang lain, dan bahkan dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Karena dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dan semua kita menyadarinya. Karena semua kita ingin wabah COVID-19 ini segera selesai. Demikian juga nikmat kesehatan. Kita sekarang baru bisa merasakannya. Bahwa nikmat kesehatan itu begitu besar. Kenapa? Karena semua kita sekarang ini dalam situasi dan kondisi yang serba khawatir kalau nanti tertular dengan virus COVID-19. Karena kalau kita sudah tertular dan jatuh sakit, maka berapapun harta kita tidak akan begitu bermanfaat dan berguna bagi kita. Dan hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1440 sampai 1450-an tahun yang lalu. Nabi kita sudah mengingatkan bahwa kedua nikmat ini adalah nikmat yang sungguh luar besar, supaya kita kemudian memanfaatkannya dengan baik. Seperti yang ada di dalam kumpulan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nasihatu wal faragh. Artinya ada dua nikmat yang manusia sedang dilalaikan di dalamnya, yaitu sehat dan waktu luang atau kesempatan. Namun kadangkala waktu-waktu sebelumnya kita belum menyadarinya, sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Bagi kita bisa bepergian dari satu kota ke kota lain, bisa bepergian dari satu negara ke negara lain, bisa bepergian dari satu rumah ke rumah lain, itu hal yang biasa saja. Dan sekarang ini kita baru bisa merasakan bahwa hal itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Demikian juga kesehatan. Bisa jadi sebelumnya kita sehat-sehat saja. Nah, sekarang kita baru bisa merasakan bahwa kesehatan ternyata luar biasa besar nilainya. Setelah adanya wabah COVID-19 ini, dan sebagian saudara-saudara kita sudah terkena. Maka dengan ini kemudian kita diingatkan kembali dengan ajaran agama kita ini. Ajaran yang mengajarkan untuk kita selalu berperilaku bersih dan hidup bersih. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi at-tuhuru satrul iman. Bahwa kesucian itu sebagian atau separuh dari keimanan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi bukan hadis ini yang sering kita dengar. Hadis yang familiar dengan telinga kita atau yang sering kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Walaupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini dinilai oleh sebagian para ulama adalah hadis dhaif, tapi isinya sangat bagus dan sesuai dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga kita tidak perlu mempermasalahkannya. Ajaran ini sungguh luar biasa. Bagaimana agama kita ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Lihat saja dalam satu hari kita ini wajib membasuh tangan, membasuh lengan, membasuh muka,
membasuh kepala, membasuh kaki, itu 5 kali dalam satu hari. Mulai dari bangun tidur kita sudah diminta untuk bersih dengan berwudu dan kemudian mengingat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat subuh. Nanti kita kemudian berangkat bekerja atau sekolah bagi yang masih sekolah atau beraktivitas lainnya. Siang hari kita diingatkan untuk bersuci kembali dengan air wudhu dan kemudian mengingat Tuhan lagi dengan sholat duhur. Selang 3 jam kita diwajibkan lagi untuk berwudhu kembali, mencuci tangan kita, membasuh muka kita, membasuh kepala kita, membasuh kaki kita, dan kemudian sholat asar, mengingat Tuhan lagi. Selang 3 jam kemudian kita diingatkan lagi untuk membasuh tangan kita, membasuh lengan kita, membasuh muka kita, membasuh kepala kita, membasuh kaki kita, dalam rangka membersihkan anggota badan kita, dan kemudian mengingat Tuhan lagi dengan sholat maghrib itu. Selang 1,5 jam sebelum kita berangkat tidur, kita diwajibkan lagi untuk berwudu, membasuh tangan, membasuh lengan, membasuh muka, mengusap kepala, membasuh kaki sebelum tidur. Jadi untuk berangkat tidur saja kita ini diajarkan oleh agama kita untuk berperilaku bersih. Kemudian diakhiri dengan berzikir, yaitu dalam bentuk sholat isya, mengingat Allah sebelum kita tidur. Karena kita tidur tidak tahu apakah nanti kita akan bisa bangun atau tidak. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa bangun. Kita bisa bangun karena dibangunkan oleh Tuhan kita. Dan ketika sudah dibangunkan oleh Tuhan, kita diminta lagi untuk bersuci, berkumur-kumur, sunahnya membasuh tangan, membasuh lengan, kemudian membasuh muka, membasuh kepala, dan juga membasuh kaki. Mengingat Tuhan lagi setelah bangun tidur dengan sholat subuh. Begitu seterusnya. Dalam satu hari aja ada 5 kali kita bersih atau bersuci itu. Masya Allah, ini ajaran yang luar biasa. Dan Allah mengingatkan kembali kepada kita. Bisa jadi akhir-akhir ini kita tidak begitu memperhatikan masalah kebersihan dan masalah kesucian ini. Maka kemudian Allah mengirim satu makhluk yang sangat kecil dan kita tidak bisa melihatnya, tapi begitu berbahaya, yaitu virus COVID-19 itu. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Allah ini kita semakin tersadarkan bahwa ajaran agama ini adalah ajaran yang sungguh benar, luar biasa. Dan mudah-mudahan pula kita dijaga kesehatan kita oleh Tuhan, oleh Allah, dan peroleh bahagia dunia dan juga nanti kelak sampai di akhir. Sampai ketemu di lain waktu, mudah-mudahan semua kita diberi kebaikan. Hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.